Kabur aja dulu menjadi trending di media sosial. Ya, beberapa hari ini media sosial di jagat raya Indonesia digemparkan oleh hashtag kabur aja dulu, yang dimana menurut informasi kabur aja dulu ini digunakan untuk sebagai mencari suaka kerja. Ya, bahasanya ya kita coba aja dulu lah gitu loh. Coba aja dulu di luar negeri, karena di Indonesia tidak dihargai, intinya gitu. Sebenarnya saya nggak mau bikin konten ini karena saya mengerti mereka ini. Cuma masalahnya, kenapa akhirnya saya bikin konten ini? Saya ingin memberikan sebuah apa yang terjadi, istilahnya fakta apa yang terjadi, yaitu kepada dua menteri, yang dimana menteri ini justru berkomentar yang tidak semestinya. Ya, pertama adalah Menteri ESDM, dan yang kedua adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja, yang dimana Menteri ESDM ini memberikan sebuah kritik bahwasanya kabur aja dulu sama dengan tidak nasionalis. Dan yang Wakil Menteri Tenaga Kerja mengatakan kabur aja dulu, ya udah sana kabur aja, nggak usah kembali kalau perlu. Pak, saya kasih tahu Pak ya, terutama kepada Bapak Menteri ESDM dulu. Yang pertama Menteri ESDM yang mengatakan bahwasanya kabur aja dulu itu tidak nasionalis. Pak, nggak semua ya Pak, nggak, mohon maaf, tapi saya sebelumnya minta maaf dulu kepada Wakil Menteri dan Menteri ESDM. Pak Menteri ESDM yang bilang bahwasanya tidak nasionalis, menurut saya Pak ya, menurut saya nggak semua orang-orang yang pergi aja dulu itu nggak memiliki jiwa nasionalis kok Pak. Saya pernah nonton sebuah vlog di media sosial. Ada salah satu orang ini yang mengikuti hashtag kabur aja dulu setelah mereka bekerja di luar negeri. Mereka ini mendapatkan gaji, dan di mana gajinya itu justru untuk membangun desanya Pak. Beliau membuka usaha yang saya tonton ya, usaha sound system Pak, di daerah Karanganyar, Jawa Tengah, di mana beliau ini membuka usaha sound system, dan sound system ini dikaryakan oleh beliau, yang dimana karyawannya ini adalah justru warga sekitar Pak, tetangga kiri kanannya, yang dimana beliau ini ya meskipun kecil lah ya membangun desanya, tapi menurut saya itu membangun desa Pak. Malah justru mereka ini lebih nasionalis loh Pak daripada yang ada di Indonesia. Termasuk saya ini, saya juga mengakui kok Pak, saya lebih mengakui bahwasanya mereka juga lebih nasionalis kok daripada saya ya. Ya meskipun saya tetap berjiwa nasional gitu. Dan yang kedua adalah Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja. Sebenarnya saya nggak mau ikut komentar ini, cuma saya itu nggak berharap Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja ini bicara seperti ini di media sosial, yang dimana justru ini akan lebih menyakiti Pak. Pak, mohon maaf, kenapa sih orang-orang itu melakukan hashtag pergi aja dulu atau kabur aja dulu Pak? Karena di Indonesia Pak, itu tidak pernah dihargai. Contoh Pak, kita melamar di sebuah restoran bagian cuci piring Pak. Di Indonesia Pak, di luar dulu aja, di luar negeri dulu, kalian mau cuci piring itu tidak pakai sembrono neko-neko Pak. Toh kalau pakai surat cuma satu. Tapi Pak, di Indonesia cuci piring lo ya. Kita ngomong hashtag cuci piring lo ya. Cuci piring gini loh Pak, ibarat kata ini piring ya. Cuci gini nih Pak. Itu harus memiliki sertifikat minimal 3 atau 4. Yang pertama harus memiliki skill dasar cuci piring di LPK. Terus yang kedua harus memiliki lanjutan surat sertifikasi tingkat 1 di LPK. Terus yang ketiga harus memiliki skill dasar master di LPK. Oke, anggap aja kita kumpulin. Terkadang gitu tuh masih nggak lengkap Pak. Harus menambahi surat berkelakuan baik di catatan kepolisian.
Terus kadang-kadang harus memiliki sertifikasi pendidikan gegana. Bayangin Pak, cuci piring harus memiliki sertifikat gegana jihandak bom di Mako Brimob. Pak, ini hashtagnya cuci piring loh Pak. Bayangin di Indonesia itu seperti itu Pak. Di luar negeri lu harus bisa bekerja dalam waktu 9 jam dan sekian-sekian. Udah. Di Indonesia yaitu tadi Pak, harus memiliki tingkat dasar pelatihan di LPK, harus memiliki tingkat 1, harus memiliki master. Belum lagi harus berpikir surat SKCK berkelakuan baik. Iya kan? Oke, kita turutin. Terus harus memiliki skill dasar kompetisi gegana dan jihandak bom ke Mabes Polri bagian Brimob. Kita turutin. Oke, kita turutin demi kerja di Indonesia seperti itu. Gak itu aja, kadang-kadang masih harus minta surat wajib militer selama 3 tahun di Tentara Republik Indonesia. Kita ikutin kadang-kadang sampai kami pemadam kebakaran ya demi hanya cuci piring. Terus gak itu aja, kadang-kadang masih harus ditambahi Pak, harus memiliki sertifikat gultor di Kopassus. Bayangin Pak, hanya kerja cuci piring persyaratannya seret seaneh-anehnya atau seaneh-anehnya. Oke, kadang-kadang kita turutin nih. Kadang-kadang harus masih memiliki sertifikat tingkat 1 di pemadam. Bayangin kita harus jadi pemadam itu. Kami pemadam kebakaran. Masih gitu. Kita turutin hanya, ya Allah, yang gajinya cuma UMR 1,5 juta, kita kadang masih turutin. Kadang-kadang masih harus memiliki sertifikat pencak silat. Oke, ditut nih agomo ngayomi jagat royo. Diturutin Pak. Tapi apa? Ketika kita sudah datang dengan persyaratan tadi, harus skill dasar master, harus pendidikan Kopassus, harus pendidikan Brimob, harus pendidikan Damkar. Ketika kita ngelamar, cuma wajah kita gak ganteng yang cowok dan yang cewek gak cantik. Ujung-ujungnya apa? Oh ya, HRD. Oh ya, dari skill kompetisi yang saya baca kamu sudah mengikuti semua ya, dari mulai LPK, ke polisi, ke tentara, semua sudah, ke Damkar juga sudah. Oh ya, nanti ya kita 2 hari lagi kita akan panggil kalian. Tapi nyatanya apa Pak? Sampai 2 tahun nggak dipanggil. Dan ujung-ujungnya surat lamaran kita hanya jadi bungkus gorengan. Pak, saya kasih tahu ya, kenapa akhirnya orang-orang bikin gini nih Pak, nih ya, surat lamaran kayak gini nih. Nih, kayak foto gini nih. Itu nggak ada jaminan dari negara loh Pak. Bayangin Pak, kita beli kertas ini itu harganya 2.000. Belum foto kayak gini, itu paling enggak di foto kok, di tempat foto harganya 40.000. Terus ngeprint gini nih ya, fotokopi gini nih Pak ya, itu minimal sudah masuk 1.000 ya. Kalau bisa kita ngomong ya, mungkin per satu lamaran seperti ini ya, segini ini, itu paling enggak sudah 10 sampai 12.000 kita gelontorkan. Yang dimana pada akhirnya ujung-ujungnya hanya jadi bungkus gorengan. Gitu Pak. Jadi mereka yang bikin hashtag kabur aja dulu karena kecewa Pak. Sudah diikuti kompetisi ke master, ke Brimob untuk latihan gegana dan jihandak, ke Kopassus untuk menjadi pasukan intai khusus, ke Damkar harus jadi firefighter. Tapi ujung-ujungnya apa? Ketika kita ngelamar sudah full kompetisinya, sudah semua diikutin, ujung-ujungnya apa? Kalah sama ganteng.
kalah sama cantik gitu Pak. Tapi ya nggak tahu ya gimana jenengane.